Kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya kita semua tak pernah jemu-jemu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, saya akan membaca firman Tuhan nanti di Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Kita nanti akan membahas tentang tidak jemu-jemu untuk berdoa. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, awal-awalnya kita berdoa dengan tekun karena menginginkan sesuatu dari Tuhan. Namun begitu belum ada jawaban, kita pun langsung berubah sikap, tidak lagi berdoa secara intensif, hingga akhirnya kita benar-benar berhenti berdoa. Firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ini adalah sebuah perintah Tuhan Yesus kepada para murid. Kenapa Tuhan berkata, kamu jangan pernah berhenti berdoa. Kamu harus terus dan menerus berdoa tanpa terkondisi oleh situasi apapun yang kamu alami. Jangan karena ada sesuatu yang kamu mau, jangan karena ada masalah kamu berdoa, jangan. Ada atau tidak ada masalah, kamu harus tetap berdoa. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang dewasa rohaninya ialah orang yang tetap berdoa walaupun belum ada jawaban dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dengan keyakinan bahwa dia tidak pernah pesimis atau tidak bimbang atau benar-benar percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa setiap kita yang mengandalkan Dia. Jadi orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, maka ketika doanya belum ada jawaban, ketika doanya belum terjawab, karena itu adalah kehendak Tuhan, maka prinsip doa semacam ini tidak akan gampang kita dan saya dan Bapak Ibu stres, marah dan kecewa. Kita tidak akan gampang mengalami hal demikian. Karena kita percaya, karena kita tahu bahwa kita hanya berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini ada dua hal yang boleh kita pelajari. Jangan jemu-jemu berdoa. Yang pertama adalah ketekunan kita harus berdoa. Bagaimana supaya kita tidak jemu-jemu, harus tekun untuk berdoa. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Tuhan adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Sehingga kita tidak berkuasa atas Tuhan. Namun Tuhan berkuasa atas diri kita. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan berkata, kamu jangan berhenti berdoa. Kamu jangan jemu-jemu berdoa. Tapi kamu harus terus dan menerus berdoa tanpa dikondisikan oleh apapun. Berarti itu menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa di dalam hidup kita. Amin. Tugas kita apa? Kita harus tekun berdoa. Itu yang menjadi tugas kita. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Dari firman Tuhan ini, kita berkata bahwa kita itu bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara diberkati oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan kita renungkan malam hari ini. Demikian juga Matius bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ditegaskan lagi oleh Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ini adalah hal yang mendasar bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bahwa doa itu tidak boleh lepas dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi doa itu adalah sudah harus menjadi bagian di dalam hidup kita.
tanpa dikondisikan oleh situasi yang ada di luar diri kita maupun situasi yang ada di dalam diri kita. Baik atau tidak baik berita di luar atau hati kita tidak baik, kita mari tetap berdoa. Karena doa itulah kekuatan kita. Dalam situasi seperti ini kita menyampaikan apa yang kita alami kepada Bapa kita. Karena kenapa? Karena Tuhan itu berkuasa di dalam diri kita. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang pertama, kita tetap tekun berdoa dalam segala situasi apapun. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah relasi dengan Tuhan. Kita membangun relasi dengan Tuhan. Ini adalah hal yang jauh lebih penting dari sekedar kebutuhan jasmani manusia, saudara. Ketika kita berdoa, saat itu juga kita melihat kondisi kerohanian kita sendiri. Seperti apa kita di hadapan Tuhan. Apakah kita baik atau tidak baik. Atau kita sedang sakit dalam keadaan rohani kita. Makanya kita butuh relasi dengan Tuhan. Kalau ketika doa kita tidak dijawab, kita marah, kita meninggalkan Tuhan, berarti kita sedang mengalami penyakit dalam hubungan kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan sedang ada persoalan. Maka di dalam doa itulah kita semakin tekun yang pertama tadi. Maka di dalam doa itu juga kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Sebagai pribadi pemilik hidup kita. Jadi kita bisa melihat diri saya ini bagaimana. Apakah saya ini sudah benar-benar sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan? Jadi karena kita lebih menjaga relasi kita dengan manusia daripada Tuhan. Apa arti keberhasilan kita di mata manusia karena kita menjaga relasi? Menjaga omongan, menjaga tingkah laku. Apa arti keberhasilan di mata Tuhan? Apa yang di mata Allah merupakan keberhasilan adalah kegagalan di mata dunia. Terkadang demikian. Kita berdoa seperti ini bilang orang rohani, benar ya? Kita tidak berdoa dibilang orang tidak ada iman. Jadi serba salah, saudara diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini saya mengajak kita semuanya. Ambil sebuah keputusan dalam situasi dan keadaan apapun. Orang ngomong apa, orang tidak menilai, orang tidak melihat. Itu tidak jadi masalah. Sekarang adalah pribadimu dengan Tuhanmu. Dalam keadaan dan situasi apapun. Kamu berdoa kepada Tuhan. Melalui doa kita menyerahkan hidup dan keadaan kita kepada Tuhan. Dan mempercayainya untuk bertindak menurut waktu dan caranya. Nah ini ya saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita tidak ada unsur paksaan supaya Tuhan menjawab. Enggak. Tapi Tuhan yang akan memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dengan cara Tuhan sendiri. Saudara diberkati oleh Tuhan, beda seperti orang yang ada kuasa di dalam dunia ini. Mungkin ada orang yang memiliki pengetahuan, mungkin kita bisa memaksa dia. Mungkin ada orang yang punya uang, kita mau pinjam uang, bisa kita memaksa dia. Mungkin ada orang-orang yang lebih hebat di dalam dunia ini, bisa memberikan solusi dalam pergumulan hidup kita. Mungkin kita bisa memaksa dia, kita bayar dia. Beda. Saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Jadi bagaimana? Tuhan melihat kita, apakah kita ada kesetiaan di dalam doa. Atau dengan Tuhan tidak menjawab, kita langsung lari dari dia. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, ada proses yang Tuhan bentuk hidup kita. Lewat keadaan dan situasi yang kita alami. Oleh karena itu dua hal ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Supaya kita jangan jemu-jemu berdoa. Senin sampai Sabtu kita berdoa, benar ya? Senin sampai Sabtu, saudara. Ya, menjadi coba bukan karena rutinitas kita berdoa ini, tapi ada sukacita kita berdoa seperti ini ternyata juga. Bukan karena kita sedang menghadapi virus corona ini baru kita berdoa juga. Karena ini kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau membina hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan mau kita tekun, memiliki ketekunan dalam doa. Kita juga mau mengoreksi di dalam doa kita. Dengan relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan? Atau hanya sekedar karena ada kerinduan kita. Nanti kalau sudah terjawab meninggalkan Tuhan itu salah, saudara. Tadi saya sampaikan bahwa kita berdoa tanpa dipengaruhi, tanpa dikuasai,
Tanpa ada sesuatu apapun, situasi apapun yang kita alami, baru kita berdoa. Kita harus tetap berdoa. Kalau orang bilang, doa itu adalah nafas orang percaya, gitu ya. Jadi kita berdoa ini adalah kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena doa itu adalah kekuatan kita. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan yang kita hadapi. Jadi bagian Tuhan pastilah, biarlah bagian Tuhan. Kita mari kerjakan bagian kita. Ya. Bagian Tuhan yang kita mengambil. Bagian kita yang kita berdoa. Kita menyerahkan sama Tuhan. Tuhan menjauh dari puji Tuhan. Tuhan berikan kesempatan lagi kita terus harus tekun berdoa. Jangan jemu-jemu waktu kita berdoa. Malam hari ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan dan jemaat yang saya kasih, Tuhan selalu mengingatkan kita. Jangan kita meremehkan firman Tuhan semalam kita membaca ya. Jangan kita meremehkan firman Tuhan. Salah satunya ketaatan kita dalam firman Tuhan adalah mengikuti apa yang Tuhan rindukan. Kita harus lakukan dalam hidup kita. Jangan jemu-jemu berdoa. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan iman kita. Boleh menguatkan saya dan Bapak Ibu. Bahwa Tuhan pasti mendengarkan setiap doa kita. Yang penting, jangan kita jemu-jemu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kami. Supaya jangan kami jemu-jemu untuk berdoa. Dan supaya kami memiliki ketekunan dan membangun relasi kami dengan Tuhan. Tuhan mampukan kami. Ampuni jikalau kami memiliki motivasi yang salah di dalam hidup